Para pemirsa Suyanto.id, ketemu lagi dengan channel pendidikan Anda, sebuah channel kita bersama untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Oleh karena itu, bagi saudara-saudara yang merasa channel ini bermanfaat, klik subscribe. Kalau perlu komen, share, dan klik lonceng supaya Anda selalu mendapatkan informasi terbaru, mendapatkan video terbaru dari channel Suyanto.id. Nah, kita berada pada episode ke-10 berbicara dalam payung besar MBKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka bersama narasumber kita yaitu Bapak Profesor Ali Saukhah PhD. Beliau adalah uh, dosen guru besar di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur yang dulunya mengabdi di Universitas Malang. Dan kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Yanto? Alhamdulillah Baik-baik baik. ya. Sudah Sehat. sudah mendapat gelar LC, lulus dari corona. Wah, cuma 10 hari. Tapi saya OTG, sehat-sehat saja karena pilek. Jadi semua sekarang ini kalau orang pilek kalau dites insya Allah positif. Jadi Iya. nggak usah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Nggak usah resah terhadap Omikron. Nah, Pak Ali, kita di episode 10 ini merupakan episode puncak dari pembicaraan kita mengenai Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, tema kita adalah bagaimana hal yang sudah terjadi itu harusnya dievaluasi, dilihat apa baiknya, apa buruknya. Begitukah Pak Ali? Gimana Pak Ali? Betul. Betul Pak Yanto. Jadi ini kebetulan angka bagus ya, episode 10 Ya, sebagai rangkuman akhir dari pembicaraan kita tentang kurikulum yang berbasis kebijakan MBKM gitu. ya, Kurikulum perguruan tinggi Pak Yanto, ya betul. kurikulum perguruan tinggi Mm-mm. khususnya tentu terkait dengan kurikulum di program studi di Ya, masing-masing prodi betul. yang berbasis kebijakan Kemendikbud Ristek sekarang ini yang sangat terkena MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ya, Saatnya lah sekarang ini kalau tidak salah akhir tahun kedua ya Pak Yanto. ya, betul. Jadi istilahnya kalau suasana kampus khususnya suasana pelaksanaan kurikulum tahun 2021, 2022 di kalangan dosen, di kalangan mahasiswa program studi itu hingar-bingar gitu ya mengatakannya itu. Hero Beko. Hiruk pikuk. Itu suasana kebatinan yang bisa campur antara orang yang bahagia karena dimerdekakan, orang yang masih bingung karena baru belajar merdeka gitu. Ada juga Ya, yang merasa diintimidasi ya itu. Jadi ya betul. Ya, menjadi kata-kata hiruk pikuk, hingar-bingar itu Pak ya, Yoto. Jadi ya. Kalau oleh istilah karena itu ya perasaannya Pak Ali, kalau istilah permain dulu nano-nano. ya Bala rasa ya ada. Pak Yoto. Hmm. Jadi setiap kegiatan apalagi yang sifatnya nasional dan kemudian itu juga menyangkut nasib banyak orang ya, nasib Ya, banyak orang itu ya nasib para dosen yang bagaimana hasil belajar merdeka itu betul-betul apakah akhirnya nanti merdeka hasil me, melaksanakan kurikulum berbasis MBKM di kalangan mahasiswa apakah mereka itu juga betul-betul merasa bahagia dengan perolehan ya, ya, yang sebetulnya harus mereka miliki ya, setelah mengikuti kegiatan-kegiatan itu sudah cukup data kalau menurut saya untuk kemudian dikumpulkan, dianalisis, kemudian dilakukan kajian, ya, menghasilkan evaluasi dalam ya, artian kira-kira mana yang patut diteruskan dan mana yang patut dihentikan gitu dan ya, implikasinya itu ekstrimnya itu bisa saja kemudian merevisi kebijakan tentang EBKM yang cantolan utamanya itu adalah standar nasional pendidikan tinggi ya Pak Yanto ya, betul. Ya, tentang pengambilan mata kuliah di luar prodi dalam perguruan tingginya sendiri mengambil mata kuliah di luar
perguruan tingginya yang sama dengan prodinya, dan bahkan sama sekali yang tidak ada kaitannya dengan prodi. Ya, itu saya kira sudah cukup waktu, banyak data untuk kemudian dikumpulkan, dianalisis, dikaji, menghasilkan evaluasi. Ya. Teridentifikasilah mana yang bersifat plus, mana yang minus, dua level Pak Yanto. Level Ya. pertama mengenai konsep, ya, konsepnya sendiri itu bisa saja dievaluasi, bisa saja konsepnya itu sendiri ada plus minusnya, tapi lebih banyak mungkin pada implementasi, ya, level implementasi itu juga pasti akan ketemu mana plusnya, mana minusnya, sehingga kemudian kalau nanti kemudian katakanlah ada kebijakan baru, tentu kebijakan baru yang mungkin juga akan dimiliki, akan diluncurkan oleh menteri yang akan datang, itu sudah didasarkan atas evaluasi yang sekarang ini. Jadi menurut saya kalau itu dilakukan, maka menteri berikutnya itu sudah tinggal mengurangi hiruk pikuk, Ya. mengurangi hingar-bingarnya gitu, nano-nanonya gitu. Ya gitu Pak Yanto, tapi Ya. saya bisa teruskan dulu Pak Yanto, yang pernah kita bicarakan dari segi yang positif dulu ya, itu perlu diperkuat barangkali ya. Suasana kebatinannya memberikan kebebasan pada mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang mereka akan ambil di luar core kurikulum, di luar kurikulum utama ya, pokok, yang kemudian memang membentuk kapasitas, membentuk kompetensi sesuai dengan profil lulusan untuk program studi. Baru kemudian bisa ngambil di mana saja, ya, di mana saja, itu artinya tidak harus kemudian dibatasi berapa SKS di mana, berapa SKS di mana, begitu Pak Yanto. Itu kebebasan yang betul-betul menurut saya yang perlu diyakini. Yang Ya. kedua, ini yang plus ya, itu bagaimana program studi itu sekarang ini kan diingatkan untuk tidak hanya merevisi kurikulum berdasarkan katakanlah perintah dari atasan atau top down begitu ya, ada ketentuan dan juga mungkin keinginan program studi sendiri, tapi harus juga melibatkan stakeholders yang betul-betul tidak ya, yang ini tentu yang relevan, apakah itu jenis pendidikannya adalah akademik, ya berarti melibatkan para akademisi ya, untuk Ya. kemudian akademisi secara meluas ya di luar program studinya sendiri. Tapi kalau kemudian itu pendidikannya adalah pendidikan vokasi, ya tentu dunia usaha dan yang selama ini di, digalakkan gitu Pak Yanto. Ya. Dan Ya. kolaborasi itu termasuk juga menghadirkan para lulusan itu, dan itu kalau para lulusan itu tentu jangan sampai kemudian pendidikan akademik lebih banyak melihat bagaimana dunia kerjanya, tapi bagaimana kemanfaatan dari keilmuan ya, kemanfaatan mata kuliah dari segi keilmuan membekali mereka untuk hidup di masyarakat gitu. Itu yang perlu digarisbawahi sebagai sesuatu yang positif, baik itu di tataran konsep, kemudian juga di tataran implementasi gitu Pak Yanto. Ya. Tapi yang Ya. negatif juga harus dilihat gitu Pak Yanto. Ya, saya kira apapun kurikulumnya, pendidikan itu harus membekali bahwa peserta didik, mahasiswa, siswa itu harus bisa memiliki kehidupan, penghidupan, dan juga hidup di dalam masyarakat. Jadi saya kira dalam setiap kebijakan itu memang sangat penting untuk memiliki feedback loop. Kalau tidak ada feedback loop, kita merasa bahwa apa yang kita kerjakan itu selalu oke, padahal nyatanya ada KO. Nah, oleh karena itu saya kira evaluasi itu yang penting, nanti komponennya Pak Ali. Saya kira ya bagaimana relevansi dengan pohon keilmuan MBKM itu. Bagaimana efektivitas pelaksanaan di lapangan, kemudian juga bagaimana secara filosofis dan mendasar itu apakah mahasiswa happy dengan apa yang diambilnya di luar itu. Itu pertanyaan yang filosofis sekali. Jadi
Maka di 10 tahun yang lalu itu kan pendekatan pembelajaran yang menyenangkan itu kan menjadi juga Ya. tidak kalah hiruk pikuknya. Itu betul nggak Tapi Pak Ali? Menurut tapi saya. tapi happy-nya mahasiswa itu bisa beda-beda, Pak Yanto. Ya, tentu saja Sekarang happy-nya, ini, tentu saja happy dalam konteks pendidikan itu ya bagaimana bisa mencapai tujuan. ya betul. Kalau happy sembarang happy itu melihat stand up komedi aja atau misalnya Ini kata Pak Yanto, ya happy-nya mahasiswa sekarang itu ada yang mengkhawatirkan karena mereka itu dengan mudahnya itu kemana-mana pergi, pergi kemana-mana gitu, kemudian pulang itu dapat nilai A, tapi kemudian labelnya itu mata kuliah tertentu yang sama ya sekali tidak mencerminkan kompetensi yang ya diharapkan dari mata kuliah itu. Itu happy-nya mahasiswa yang sekarang itu memang ada juga variasinya gitu Pak Yanto. ya mudah-mudahan masih ada sisa sedikit. Memang di dunia itu kan ditaruh di kurva normal. Seperti bahwa mahasiswa yang Iya, happy-nya baik itu paling hanya 2,5%. Yang lain iya, itu rata-rata biasa saja. Di standar iya. deviasi plus 3 atau 4 itulah mereka happy dalam arti yang sebenarnya ketika konteks kita adalah belajar di perguruan tinggi. Ya, saya kira itulah. Ada pesan terakhir, bukan pesan terakhir, Ya, pesan yang harus ini disampaikan Pak Ali sebelum ini selesai. yang perlu menjadi fokus dari segi evaluasi yang sifatnya negatif, saya kira itu belum saya sampaikan Pak Yanto. Yang pertama tentu ini mendasar menurut saya Ya, bahwa pada dasarnya kebijakan MBKM ini tidak membedakan mana program studi yang sifatnya itu akademik, mana yang vokasi, itu dibuat sama aja. Jadi itu yang ya, kemudian membuat tidak kelihatan adanya satu kesinambungan antara undang-undang perguruan pendidikan tinggi ya nomor 12 tahun 12 ya itu tentang jenis pendidikan itu ya, akademik dan vokasi itu tampaknya nggak tahu nanti mudah-mudahan di rencana undang-undang pendidikan apa namanya Sisdiknas itu tetap saja ada itu karena memang nyatanya begitu. Kemudian yang persoalan yang memang lebih merepotkan lagi dan itu menjadi dilematik ya. Jadi menurut saya itu katakanlah bagian minus yang sampai sekarang masih disuarakan banyak kalangan di perguruan tinggi, terutama program studi, yaitu tadi yang saya katakan, bagaimana mengkonversi kegiatan dari yang semula itu betul-betul terkait dengan masalah apa ketercapaian apa profil lulusan ya, kompetensi lulusan yang kemudian pengalamannya itu diperoleh dari mengambil SKS sampai 20 ya, 20 di ya, luar yang tidak terkait dengan program studi, tapi kemudian harus bisa dikonversikan menjadi SKS dan nilai yang maksimal, padahal ada mahasiswa lain yang juga akan mendapatkan SKS dari mata kuliah itu betul-betul mengambil mata kuliah itu. Ini dilema ketidakadilan gitu Pak Yanto di mata para dosen yang mengelola. Ini ya, tampaknya harus cari cara. Mungkin saja memang harus terus terang Pak Yanto bahwa di transkrip itu tertulis betul-betul pengalaman yang dilakukan yang diperoleh oleh para mahasiswa di luar perguruan tinggi, di luar program studi yang tidak ada kaitannya dengan program studi hmm, atau kemudian disediakan mata kuliah dengan katakanlah rumusan capaian pembelajaran yang mungkin bisa diperoleh ya pengalamannya itu dari pengalaman-pengalaman yang akhirnya itu soft skill-nya itu yang ditonjolkan itu. hmm, Jadi dua catatan yang katakanlah disebut minus ini serius menurut saya hmm, perlu dilihat, dievaluasi, dikaji seperti apa dan akhirnya itulah yang kemudian tempat untuk kemudian merevisi, menyempurnakan kebijakan-kebijakan ini kalau kemudian itu mau dilanjutkan gitu. Tapi ya, kalau saya melihat ya harus dilanjutkan ya itu keberlanjutan itu penting sekali jangan sampai kemudian kebijakan baru nanti itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan kebijakan sekarang sehingga itu hiruk pikuknya itu ada hiruk pikuk karena
ada sesuatu yang lain lagi, Pak Yanto. Ya, 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 ya. begitu Pak Yanto. Ya, saya kira Kalau boleh saya catat lagi, Pak Yanto, kalau boleh saya catat lagi, yang juga sangat top dalam kaitannya dengan curhat teman-teman dosen itu mengenai pembelajaran yang menggunakan pendekatan problem based learning dan studi kasus yang kemudian harus dilabeli secara harfiah seperti itu. Padahal itu kemudian dalam implementasinya itu seringkali direka-reka aja, hanya sekedar untuk bisa lolos untuk menjadi bukti terwujudnya IQ 7. Ini juga serius menurut saya, perlu dikaji, dievaluasi. ya. Ya, padahal sebetulnya pembelajaran yang lain itu kan seirama dengan filosofi dari yang ada dalam MPKM, yaitu pembelajaran yang partisipatif, yang kolaboratif, dan itu bisa saja tidak hanya PBL, tidak hanya problem based learning, tidak hanya studi kasus. Begitu Pak Yanto. Jadi Oke. banyak hal yang perlu dievaluasi Pak Yanto. Terima kasih Pak Ali, dan mudah-mudahan selalu sehat. Sampai ketemu di channel ini di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yanto. Terima kasih.